Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Muhammad Faisal Ramadan. I'm from 11 Sensi. Di video ini saya akan menjelaskan apa itu passive voice dan bagaimana cara penggunaannya. Jadi passive voice ini adalah suatu bentuk kalimat yang dimana suatu subjek dalam kalimat tersebut menerima aksi. Berbeda halnya dengan active voice yang dimana subjek dalam kalimat tersebut melakukan aksi. Nah, biasanya passive voice ini digunakan dalam kalimat teks yang bersifat formal, sehingga pembacaannya lebih sulit untuk dibaca. Nah, untuk mempermudahnya, kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk active voice. Tetapi, passive voice yang bisa diubah ke dalam active voice itu harus mengandung transitive verb atau kata kerja yang berhubungan langsung dengan objeknya, seperti make, buy, bring, dan lain-lain. Sedangkan untuk kalimat pasif yang mengandung intransitive verb atau kata kerja yang tidak berhubungan langsung dengan objeknya, itu biasanya lebih susah untuk diubah ke dalam active voice, sehingga harus ditambahkan dengan preposition. Namun, kalimatnya pun akan menjadi kaku. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah objek yang ada dalam kalimat tersebut menjadi subjek. Yang kedua, perhatikan tenses yang akan digunakan. Yang ketiga, mengubah subjek yang ada dalam kalimat tersebut menjadi objek. Kita bisa menggunakan by dalam tahap ini. Yang keempat, perhatikan subjek dalam kalimat tersebut. Apakah subjek tersebut bersifat tunggal atau jamak. Yang kelima, perhatikan kata ganti yang akan dipakai, yang mana berfungsi sebagai subjek, yang mana berfungsi sebagai objek. Untuk membentuk suatu kalimat passive voice, kita harus menyesuaikan dengan tenses yang akan kita gunakan. Berikut ini caranya. Jika bentuk kalimatnya adalah simple present, rumus yang digunakan adalah am, is, are, plus past participle. Contohnya, the book is read by her in the library. Jika present continuous, rumus yang digunakan adalah subject plus to be, am, is, are, being, plus past participle. Contohnya, a book is being bought by me. Selanjutnya, jika bentuk kalimatnya simple past tense, rumus yang digunakan adalah subject plus was or were plus past participle. Contohnya, this shoes was bought by me yesterday. Jika bentuk kalimat yang digunakan adalah past continuous, rumus yang digunakan adalah subject plus was or were, being plus past participle. Contohnya, a movie was being watched by me when she called me. Jika bentuk kalimat yang digunakan adalah present perfect tense, rumus yang digunakan adalah subject plus has or have been plus past participle. Contohnya, English has been spoken by students. Jika bentuk kalimatnya adalah past perfect, maka rumus yang digunakan adalah subject plus had been plus past participle. Contohnya, English had been spoken by students. Jika bentuk kalimat yang digunakan adalah simple future, rumus yang digunakan adalah subject plus will be plus past participle. Contohnya, English will be spoken by students. Jika bentuk kalimat yang digunakan adalah future continuous, rumus yang digunakan adalah subject plus am, is, are, going to be, plus past participle. Contohnya, English will be being spoken by students. Selanjutnya, jika
Bentuk kalimat yang digunakan adalah future perfect. Rumus yang digunakan adalah subject plus will have been plus past participle. Contohnya, English will have been spoken by students. Ketika pelaku aksi atau door of action tidak diketahui. Contohnya, my money has been stolen. Dalam contoh passive voice ini, pembicara tidak mengetahui siapa yang mencuri dompetnya. Yang kedua, ketika pelaku aksi atau door of action sudah jelas dan tidak perlu disebutkan. Contohnya, wheat is grown in Karawang. Dalam contoh ini, sudah sangat jelas bahwa petani adalah pelaku aksi atau orang yang menanam gandum. Yang ketiga, ketika tidak ingin memberitahukan siapa pelaku aksi atau door of action. Contohnya, mistakes were made. Dalam contoh ini, pembicara tidak mau memberitahu siapa yang melakukan kesalahan. Yang keempat, ketika pelaku aksi atau door of action adalah semua orang. Contohnya, Transjakarta is used as an alternative means of transportation to avoid traffic jam. Dalam contoh ini, pelaku aksi adalah semua orang karena Transjakarta dapat digunakan oleh masyarakat luas. Yang kelima, ketika pelaku aksi telah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Contohnya, Mr. Han caught Ari cheating on the test. Ari was given punishment immediately. Dalam contoh passive voice ini, Mr. Han sebagai pelaku aksi sudah disebutkan sebelumnya, sehingga tidak perlu ditambahkan pada kalimat kedua. Dalam membentuk sebuah kalimat passive voice, kita juga bisa menggunakan kata get untuk menggantikan to be. Biasanya kalimat pasif dengan kata get digunakan pada percakapan informal. Berikut ini adalah contohnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai passive voice. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.